Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Sobat hijrah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di ruang tamu jejak sahabat, tentunya di edisi spesial Ramadan, di mana kita akan membahas berbagai macam problematika seputar Ramadan bersama guru kita Ustadz Abdullah Amer Maretan Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan. Wilujeng sumbing Ustadz. Naam. Alhamdulillah Ustadz, kita masuk di bulan yang suci ini. Nah, tetap semangat tentunya Ustadz ya. Sobat Villa di luar sana, sobat hijrah semua. Tetap kita mengingatkan bagi yang memang masih dalam proses malas. Proses malas Ustadz ya. Yang masih belum memulai tadarusnya bisa langsung dimulai Ustaz. Betul. Yang sudah mulai kendor tarawehnya. Masya Allah, dikuatkan lagi ya. Iya itu Ustaz. Iya. Jadi ini momentumnya kita untuk berubah tentunya Ustaz. Betul. Nah Ustaz, selalu ada yang unik tentunya di Ramadan. Di bulan Ramadan. Di setiap Ramadan tentunya Ustaz. Nah kita akhirnya pada hari ini kita sudah masuk satu pertanyaan yang kita akan angkat. Ya, kita akan diskusikan bersama dari Maulina Rida. Masya Allah. Oh iya, sebelumnya Ustadz kita ingatkan kembali bagi sobat JS atau sobat Villa semua yang memang punya unek-unek atau punya masukan untuk tema-tema ruang tamu JS ini Ustadz ya, bisa langsung kirimkan ke redaksi kami. Insya Allah kita akan diskusikan insya Allah di ruang tamu JS tentunya. Insya Allah. Balik lagi Ustadz untuk pertanyaan tentang seputar Ramadan hari ini. Nah ini karena penanyanya saudari gitu, akhwat Ustadz nih, beliau menanyakan, tentunya ini salah satu tanda beliau bersemangat dalam beribadah tentunya Ustadz. Pertanyaannya adalah, apakah boleh wanita sholat tarawih di masjid? Jadi cewek Ustadz nih, tarawihnya di masjid nih Ustadz. Masya Allah. Nah, bagaimana pendapat para sahabat ataupun Rasulullah SAW dalam membimbing dalam kaum wanita ya? Iya, betul. Dalam hal ini. Tentunya ini pertanyaan yang muncul dari keinginan yang sangat baik ya. Untuk bisa sholat berjamaah, taraweh, dan yang umumnya dilakukan di masjid. Semenjak zaman Rasulullah SAW dan diteruskan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pertanyaan seperti ini atau kalau bahasa Arabnya itu raghbah ya, keinginan yang kuat seperti ini sebetulnya sudah muncul dari zaman Rasulullah SAW. Salah satunya dalam riwayat yang sahih, seorang sahabiyah bernama Ummu Humaid As-Sa'idi bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada pertanyaan yang sama? Ada. Beliau meminta izin kepada Rasul bahwa beliau diizinkan untuk bisa sholat di masjid Rasulullah SAW. Artinya di Masjid Nabawi. Maka kata Rasulullah SAW, "Qad alimtu annaki tuhibbina shalah." Kata Rasulullah SAW, saya tahu bahwa engkau, yakni Muhammad, itu seorang wanita yang suka sholat. Masya Allah. Jadi rohbahnya dia untuk melakukan sholat itu besar sekali. Tapi Rasulullah SAW kemudian memberikan petunjuk nih kepada seorang sahabiah ini radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasulullah SAW, "Salatiki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki." Sholatmu di rumahmu itu jauh lebih baik kata Rasulullah SAW dibandingkan sholat di masjid kaummu, yakni di daerah di mana beliau tinggal. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Kata Rasulullah SAW. Ini ada dua konteks berarti beliau sahabiah ini di luar Nabawi berarti itu? Iya, di luar Nabawi, dan irsyadnya Nabi, petunjuknya Nabi itu, kata Nabi, sholatmu di masjid kaummu itu jauh lebih baik dibandingkan sholat di masjidku, yakni di Masjid Nabawi. Yang kita tahu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 1000 kali lipat kan? Betul Ustaz. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan anjuran yang kuat bahwa untuk perempuan ahsannya, lebih baiknya salatnya di rumah. Namun Rasulullah SAW tidak mencegah, tidak melarang secara mutlak bahwasanya kaum wanita tidak boleh pergi ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kata Rasul, jangan cegah hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid. Maksudnya jika mereka ingin meminta izin, dan para ulama menambahkan lagi nih, aman dari fitnah. Artinya aman dari seluruh kemungkinan dirinya terfitnah atau orang lain, yakni kaum lelaki terfitnah. Maka boleh, gak ada masalah.
Seperti betul. Saudari kita tadi itu yang bertanya, boleh nggak sih sholat taraweh di masjid? Ya, boleh, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Tapi syaratnya dengan kesadaran bahwasanya sholat di rumahnya jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, ketika dia ingin ke masjid, dia aman dari fitnah. Dan kemudian diizinkan oleh walinya atau oleh mahramnya. Jadi ada masalah. Penting juga minta izin ya. Jelas. Satu syaratnya tapi ketat ya San. Jadi kalau misalnya ini ladies nih ya, kita ngomong ladies berarti ya San. Kalau ladiesnya memang dapat surat izin dari orang tuanya atau mahramnya, boleh. Dan harus ditemani. Diizinkan. Diizinkan. Kalau memang aman, tidak ditemani pun tidak ada masalah. Tapi ini konteksnya unik Ustaz. Jadi Rasul juga memberikan clue ya. Jadi di tempat ente juga itu lebih afdol. Lebih afdol. Di rumah itu lebih afdol. Di masjid sekitar atau di rumah juga ya. Jangankan di masjid, di rumah anti juga itu lebih afdol. Lebih afdol. Jadi kalau kita lihat sahabiyah tadi itu, berarti Nabi dengan kata lain mengatakan bahwasanya sholatmu di rumahmu itu jauh lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada tuntutan. Berarti kalau begitu, berarti ada tuntutan dari Rasul bahwa kita nih sebagai muslimah harus satu bisa menguasai Al-Quran untuk meningkatkan ibadah kita ketika berarti gitu saja. Iya, artinya agar mereka bisa beribadah secara baik. Jelas. Dan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat. Jika memang sebelumnya belum banyak membaca, maka banyak membaca. Satu lagi nih, kalau sholat sunnah itu, ini salah satu kemudahan ya diberikan oleh syariat ini. Ketika mereka mungkin bacaan seperti yang bilang tadi, hafalannya kurang, segala macam. Kan itu kan menjadi tuntutan ya. Tapi di bulan Ramadan atau di dalam sholat sunnah secara umum boleh. Kita sambil baca Al-Quran. Maka kesempatannya buka sambil buka. Itu dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagian jadi kita buka mushaf atau buka handphone gitu saja. Iya, enggak ada masalah. Di dalam sholat sunnah ya. Nggak ada masalah. Jadi seorang wanita kemudian ketika mereka ingin, Ustadz saya pengen lama misalkan sholatnya, kalau di masjid bacaan lebih panjang, maka mereka pun bisa melakukannya. Ini motivasi berarti ya. Motivasi bagi teman-teman ladies nih berarti kalau misalnya memang sudah satu pengen keutamaan di rumah. Betul. Nah tapi kalau misalnya memang bisa menguasai diri, terhindar dari fitnah, terus kalau misalnya mau ke masjid berarti harus ditemani dengan mahram. Jadi nggak cabut-cabut sendiri dong Ustaz ya. Karena kan ada satu event Ustaz, taraweh jamaah. Budak gitu. Korinya Masya Allah. Masya Allah. Ladiesnya banyak juga Ustaz. Ladiesnya banyak. Pertanyaannya mahramnya ada atau enggak? Menyelisih dong. Kadang-kadang itu nggak diperhatikan maksudnya. Nah iya maksudnya. Kebaikannya ada, cuman kan mengurangi pahala kebaikannya berarti gitu Ustaz. Nah Ustaz, kalau misalnya tadi balik lagi kalau misalnya Ane punya umi Ustaz ya, punya emak nih Ustaz nih. Emak Ane nih kalau beliau tuh bilang kalau di rumah itu susah khusyuk, lebih menikmati kalau di masjid. It's okay apa gimana? It's okay, nggak ada masalah. Selama memang aman bagi beliau, it's okay, nggak ada masalah, berangkat. Namun kadang-kadang ya kalau kasusnya sekarang di zaman sekarang kadang-kadang di masjid jauh lebih tidak khusyuk karena banyak anak-anak kadang-kadang dan tidak dijaga dan seterusnya. Semuanya dikembalikan kepada maslahat yang paling besar. Jadi kalau beliau ingin dan semuanya oke, nggak ada masalah, maka diizinkan, tidak ada masalah. Apalagi suaminya masih ada misalkan, diizinkan karena Rasulullah SAW menganjurkan memerintahkan kita seperti itu. Jangan sampai satu misalnya kalau kita mau ke masjid nih. Emak-emak gitu janjian tapi jadinya reuni ngobrolin. Akhirnya masalahnya nggak ketemu ya. Iya benar. Nggak dapat karena tarawih itu qiyam ma'al imam ya, maksudnya berdiri sholat bersama imam sampai selesai hatta yansarifa kata Rasulullah SAW. Kutiba lahu qiyamul lailah. Maka seseorang itu akan ditetapkan bagi dirinya pahala sholat semalam suntuk tuh. Masya Allah ya. Makanya kadang-kadang suka rusak seperti yang bilang tadi, terganggu oleh kebiasaan mungkin ngobrol seperti reunian. Padahal ya ketika mereka ingin ke masjid artinya mereka harus fokus ibadah. Niat dari rumah datang ke masjid emang full ibadah. Buat tarawih ya. Iya, kesempatan bukan buat ngobrol. Bukan. Tapi kesempatan untuk bisa meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang harus kita saling mengingatkan lah satu sama lain. Kadang-kadang ya lupa ya kalau udah ketemu teman kan asik. Benar. Bocor ini. Ya, betul. Jadi gibah lah apa ya. Tapi jadi itu sudah harusnya di anak hijrah udah mulai nggak ngomongin itulah ya. Iya. Ya.
ladies hijrah udah jauh dari dari sudah saatnya memang betul-betul fokus untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Yang kayak gitu mah lewat-lewat doang lah Ustaz ya. Ya dunia semuanya akan ditinggalkan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini insight-nya luar biasa Ustaz. Jadi kalau memang ladies di luar sana nih, ladies hijrah, ini kalau misalnya memang mau taraweh di luar boleh, tapi poin-poinnya harus diperhatikan. Satu, mahram, tidak ikhtilat mungkin ya. Karena jelas di masjid tidak ikhtilat ya. Setelahnya. Mungkin ya. Setelahnya tidak ikhtilat misalnya kan banyak juga yang jualan bakso gitu Ustaz. Ya, ada minuman terus abis gitu ngopi. Wah, itu apalagi Ustaz. Atau mungkin saling menyapa satu sama lain dengan tetangga dan segala macam yang mungkin lawan jenis ya maksud saya. Nah, itu ya dikurangi lah. Jangan jadi dihindari yang seperti itu. Nah, mau ke masjid malah nanti jadi ajang buat dijemput sama nggak mahram. Oh, Masya Allah. Iya, itu sering terjadi ya. Iya benar Ustaz. Baliknya dianterin sama yang bukan mahram. Gitu. Iya. Nah itu catatan penting Ustaz ya. Jadi tadi kisahnya Ummu Humaid ya, Ummu Humaid yang memang bertanya langsung kepada Rasulullah untuk ini bukan di masjid balai kota atau mana gitu, tapi di Masjid Nabawi. Rasul malah menyarankan untuk di rumah saja. Untuk di rumah. Gitu, itu lebih afdal ya. Lebih afdal. Dan keutamaan wanita itu memang menjaga izahnya gitu. Betul. Dan itu semata-mata untuk menjaga kehormatan seorang muslimah. Iya. Dan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan, aduh jadi muslimah itu ribet ya. Itu betul. Banyak aturan dan seterusnya. Jangan dilupakan semua aturan yang mungkin dirasakan ribet itu untuk menjaga kehormatan mereka. Dan memudahkan mereka untuk bisa masuk surga. Dengan sangat mudah. Gitu, dengan gampangnya. Jadi pahala yang besar hanya dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Itu mengalahkan pahala orang-orang lain yang melakukan ibadah seperti di masjid dan seterusnya. Tidak mengurangi pahalanya ya? Tidak. Bahkan sebagian ulama mengatakan fadilahnya jauh lebih besar. Bagi seorang wanita. Sebagaimana engkau menghadapi kesulitannya ya pahalanya juga semakin luar biasa gitu. Jelas. Jadi mereka tuh memang betul-betul dimuliakan di dalam Islam. Jadi buat semuanya ladies atau tadi akhwat, Masya Allah. Itu bersabar sejenak selama kehidupan dunia ini. Gak lama. Tapi kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk bisa masuk surga itu terbuka lebar. Kalau kalian bersabar gitu. Mudah. Kata para ulama mudah. Para wanita itu mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka sering terkalahkan oleh egonya, oleh hawa nafsunya. Masya Allah. Sehingga mereka kemudian kata Rasulullah SAW, aktsaru ahlin nar, bahwa kebanyakan penghuni neraka Allah itu adalah para perempuan. Overlap, tabrak sana tabrak sini. Kita bukan ngomongin ladies ya, kita memuliakan sungguh. Islam itu memuliakan wanita intinya gitu. Betul. Nih, boleh kita nanti ngobrolin tentang wanita nih Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz untuk obrolan singkat tapi luar biasa insya Allah penuh dengan kebaikan ya, bermanfaat nih bagi ladies hijrah semua dimanapun berada, tidak hanya di Bandung, semoga menjadi ilmu ya dan bisa diamalkan tentunya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga kita diberikan hidayah, taufik sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Kita kembali lagi di episode selanjutnya di Ruang Tamu Jaksahabat tentunya Ustaz. Bersama Ustaz Abdul Amir Maretan Hafizullah Ta'ala. Jangan lupa insya Allah setiap pertanyaan yang kita bacakan, yang kita diskusikan di Ruang Tamu JS, kita akan berikan hadiahnya insya Allah. Oh ya, tidak lupa jazakumullah khair untuk seluruh muslimin yang sudah support Ruang Tamu JS dari episode pertama tentunya ya, baik materi ataupun di luar materi. Semoga Allah berkahi setiap supportnya nih dan Allah mudahkan urusannya semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.